Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Blended Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu rancangan aplikasi yang saya buat, aplikasi ClassSuite. Langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan rancangan aplikasi ClassSuite, yaitu laporan fase UAS dari mata kuliah proyek pengembangan aplikasi perangkat lunak, yaitu aplikasi ClassSuite adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pelaku usaha, khususnya bidang makanan atau riset, agar bisa jual resep, materi pembelajaran secara lebih terstruktur. Dan di sisi lain, pengguna atau pembeli dapat mencari resep, membeli resep, melakukan payment, lalu mengakses materi pembelajaran yang sudah tersedia di dalam aplikasi. Secara garis besar, laporan ini terdiri dari tahap persyaratan program dan tahap perencanaan. Di sini saya menggunakan pendekatan OOAD. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu bab 1 persyaratan program, yaitu elisitasi. Nah, elisitasi ini digunakan untuk identifikasi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Nah, di sini terdapat elisitasi tahap 1, terus elisitasi tahap 2 menggunakan metode MDI, terus ada elisitasi tahap 3 menggunakan metode teknikal, operasional, dan juga ekonomi, serta elisitasi tahap akhir dan hasil identifikasinya, yaitu dari sisi fungsional, sistem aplikasi harus dapat dukung proses registrasi, login, logout, manajemen, resep, pencarian resep, terus pembelian resep, pembayaran, verifikasi pembayaran, akses materi pembelajaran, pencatatan transaksi, serta pembagian hasil kepada pelaku usaha. Nah, sementara itu, dari sisi non-fungsionalnya, aplikasi ini diharapkan mudah digunakan, tampilan sederhana, dapat diakses dari berbagai perangkat, tidak penggunaan transaksi tersimpan dengan aman, serta sistem dapat berjalan stabil dan cepat. Nah, hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk membuat rancangan sistem yang lebih jelas melalui beberapa diagram berikut ini. Nah, yang pertama itu ada konteks diagram. Nah, konteks diagram ini menggambarkan hubungan sistem klase dengan pihak-pihak luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, pada konteks diagram terdapat dua aktor utama, yaitu pelaku usaha atau seller dan juga pengguna atau user. Nah, selain itu terdapat juga database sebagai tempat penyimpanan data. Nah, pelaku usaha itu interaksi dengan sistem dengan mengirimkan data resep, harga, deskripsi, dan juga materi pembelajaran. Setelah itu sistem akan memberikan informasi kembali kepada seller dengan misalnya berupa konfirmasi data resep dan juga laporan pendapatan. Nah, kemudian pengguna atau user itu berinteraksi dengan sistem uh, untuk melakukan registrasi, login, carian resep, lihat detail resep, memberi resep, melakukan payment, dan akses materi. Setelah proses dilakukan, sistem akan memberikan informasi lagi kepada pengguna tersebut seperti detail resep, status transaksi, serta akses materi pembelajaran. Nah, data di sini di bagian bawah kan fungsinya sebagai tempat penyimpanan seluruh data penting seperti data user, data resep, data transaksi, dan juga data pendapatan. Nah, yang akan disimpan di database ketika sistem membutuhkan, sistem akan ambil kembali data tersebut dari database. Nah, jadi pada inti dari konteks diagram ini adalah menunjukkan bahwa kelas ini menjadi pusat dari seluruh proses. Semua interaksi antara seller, user, database berjalan melalui sistem CrossFit agar proses bisnis menjadi lebih terintegrasi. Pada aktiviti diagram ini, alurnya adalah sebelum adanya aplikasi CrossFit. Nah, di sini produksi membuat video materi, terus disalahkan ke marketing untuk dipromosikan. Terus kalau customer tertarik, customer hubungi admin melalui chat WhatsApp atau untuk menanyakan detail resep, harga, dan juga cara pembelian. Customer setuju dan membeli, proses pemesanan masih dilakukan secara manual. Customer lakukan pembayaran, lalu kirim bukti kepada admin, admin kemudian meneruskan bukti pembayaran ke finance untuk cek apakah valid atau tidak. Kalau valid, admin baru bisa memberikan akses materi kepada customer. Nah, masalah dari alur proses ini adalah cukup panjang dan juga belum terintegrasi. Proses promosi, pemesanan, pembayaran, verifikasi, dan juga pemberian akses materi masih dilakukan di platform yang berbeda. Hal ini bisa membuat proses jadi kurang efisien, rawan miskomunikasi, dan juga butuhin waktu yang lebih lama. Karena itu, aplikasi klasik dibuat untuk satunya proses tersebut dalam satu sistem. Dengan aplikasi ini, kemudian tidak perlu pindah-pindah platform hanya untuk cari resep, membeli, bayar, dan juga akses materi. Nah, selanjutnya ada use case diagram yang digunakan untuk gambaran fitur utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor sistem. Dan di sini aktornya ada seller dan juga user. Seller bisa akses login, manajemen resep, dan juga data pendapatan. Sedangkan user bisa akses katalog dan carian resep, terus ada akses transaksi dan juga pembayaran, serta materi pembelajaran resep tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi use case. Tidak akan saya bacakan detail, tapi alur sederhananya kurang lebih seperti ini. User atau seller harus login terlebih dahulu. Setelah itu, kalau login sebagai seller, dia akan mengelola resep yang ingin dijual. Kalau sisi sebagai user, dia akan mencari katalog resep yang ingin ia pelajari. Nah, kalau misalkan user sudah tertarik, dia akan melakukan payment. Dan setelah masukkan payment, user bisa masuk ke fitur pembelajaran untuk akses materi resep yang sudah dibeli tersebut. Nah, transaksi tersebut akan dicatat dan masuk ke bagian data pendapatan dari si seller. Nah, jadi use case diagram dan juga spesifikasi ini memperlihatkan siapa aja aktor yang gunain aplikasi dan fitur apa aja yang dapat mereka akses. Nah, selanjutnya ada activity diagram yang udah ada aplikasi Classroom. Di sini yang pertama ada login lokal, seperti biasa, buka halaman login, menampilkan form, masukkan username atau password, klik login, terus verifikasi akun. Kalau akunnya valid, ia akan langsung ke dashboard utama dari masing-masing role. Terus kalau login yang nggak valid, maka menampilkan pesan error. Terus ada manajemen resep. Resep ini adalah role-nya sebagai seller. Nah, seller pilih menu resep. Kalau resep udah ada, akan menampilkan daftar resep. Kalau resepnya belum ada, maka seller akan menambahkan resep. Atau, ya. Terus seperti biasa alurnya, setelah menyimpan data resep, maka akan menampilkan daftar resep.
Nah, setelah daftar resep tersebut tampil, sebagai role user akan melihat kelas atau resep yang sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini ada katalog dan cari resep. Selanjutnya sebagai user, buka halaman katalog, nampilin daftar, terus user menginput kata kunci, terus proses pencarian. Kalau resepnya ada, maka menampilkan hasil sesuai filter. Kalau resepnya nggak ada, maka muncul pesan error, resep tidak ditemukan. Terus ada transaksi pembelian dan juga pembayaran. Di sini role-nya adalah user yang ingin membeli resep yang diupload oleh seller. Nah, buka halaman katalog, nampilkan daftar resep, milih resep yang ingin dibeli, terus sistem akan nampilin detail resepnya, terus klik beli, nampilin halaman pembayaran, lakukan payment, validasi pembayaran. Kalau pembayarannya valid, akan langsung bisa akses materi. Kalau pembayarannya nggak valid, nampilkan pesan error transaksi gagal. Nah, di sini pembelajaran role-nya user yang ingin mempelajari suatu resep tertentu. Nah, setelah melakukan pembayaran, kelas yang sudah dibeli tersebut akan muncul di dashboard. Nah, buka halaman dashboard, tampilin daftar resep yang dibeli, misalkan beli 10 resep, maka 10 resep tersebut akan ditampilkan di dashboard. Terus pilih resep, validasi akses. Kalau aksesnya valid, maka bisa langsung menonton video resep tersebut atau melihat PDF resep tersebut. Kalau aksesnya nggak valid, maka menampilkan pesan error resep tidak dapat diakses. Nah, selanjutnya data pendapatan role sebagai seller yaitu untuk melihat sejauh mana ia telah memakai aplikasi tersebut atau untuk apa ia dalam menggunakan aplikasi kelas ini. Nah, jadi buka halaman dashboard, tampilin halaman utama, melihat ringkasan data, terus tampilin jumlah kelas, event, dan juga komunitas, terus buka bagian statistik pembelian per kelas, ambil data pembelian dari sistem, proses data transaksi. Kalau data transaksinya tersedia, maka muncul data transaksi yang kelas yang sudah dibeli oleh user. Terus kalau datanya tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan belum ada transaksi pembelian resep sapi. Nah, setelah akses berhasil, misalkan ia akan mendapatkan total pendapatan dan juga ringkasan statistik pembelian. Nah, di sini ada kelas diagram. Kelas diagram itu digunakan untuk gambarin suku data atau tabel utama yang ada dalam sistem. Nah, pada rancangan kelas itu terdapat 4 kelas utama, yaitu ada user, resep, transaksi, dan juga pendaftaran. Kelas user ini menyimpan data pengguna seperti ID user, nama, email, password, role, dan juga nama telepon. Nah, hubungan antar kelasnya itu user dengan resep. Satu user bisa berperan sebagai seller dapat mengunggah banyak resep. Terus satu resep hanya dimiliki oleh seller. Maka hubungannya adalah one to many, one to many. Terus ada user dan juga transaksi. Satu user sebagai pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu user. Maka relasinya adalah one to many. Terus di sini ada resep dan juga transaksi. Satu resep dapat dibeli dalam banyak transaksi. Satu transaksi hanya dibeli satu resep yang dibeli. Nah, relasinya adalah one to many. Nah, transaksi dan juga pendapatan. Satu transaksi akan menghasilkan satu data pendapatan. Data pendapatan digunakan untuk hitung total pendapatan dan lain-lain. Terus maka relasinya adalah one to one. Terus di sini ada user dan juga pendapatan. Satu seller dapat memiliki banyak data pendapatan dari hasil penjualan resep. Pendapatan tersebut berasal dari transaksi pembelian yang berhasil. Relasinya adalah one to many. Terus kesimpulannya yaitu alat diagram dimulai dari user yang mengelola atau beli resep dicatat dalam transaksi, terus transaksi yang berhasil akan menghasilkan data pendapatan untuk seller dan juga sistem. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Pertama ada login, serp, membuka halaman login, you all nampilkan form, input username dan password, input username dan password, kirim data login, query data username, password dan juga role. Terus membuat sesi login menampilkan dashboard kalau datanya valid. Kalau datanya tidak valid, maka menampilkan pesan error. Klik logout, terus request logout, update status session selesai, logout berhasil, kembali ke halaman login. Nah, terdapat manajemen resep. Di sini seller pilih menu resep, UI kirim request ke kontrol, kemudian kontrol ambil data resep ke database. Terus jika seller ingin nambah resep, UI nampilin kolom input, seller isi judul, deskripsi, harga, dan file. Terus data tersebut kirim ke kontrol untuk divalidasi, terus disimpan ke database. Untuk edit resep, sistem ambil data resep yang dipilih, terus seller memperbarui data, lalu sistem menyimpan perubahan. Nah, untuk hapus resep ini, seller menekan tombol hapus, sistem meminta konfirmasi, lalu database menghapus jika seller menyetujui. Terus di sini ada katalog dan juga pencarian resep. Nah, user buka halaman katalog, UI minta data resep ke kontrol, kemudian kontrol ambil dari database, terus user input kata kunci, kontrol memproses, terus pencarian dan pengambilan data sesuai dari database. Jika ada hasil, UI akan menampilkan hasil pencarian. Jika tidak berhasil, UI menampilkan pesan resep tidak ditemukan. Terus selanjutnya ada transaksi dan juga pembayaran. Nah, user pilih resep dan tekan tombol beli,
UI kirim request transaksi kontrol, terus kontrol simpan data transaksi ke database, terus sistem nampilin halaman payment. Setelah user melakukan pembayaran, bukti atau data pembayaran dikirim ke kontrol untuk divalidasi. Nah, jika pembayaran berhasil, status transaksi diperbarui menjadi berhasil lalu akses materi diberikan. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan error yaitu transaksi gagal. Selanjutnya ada pembelajaran. Di sini role-nya adalah user, yaitu buka dashboard, terus pilih resep yang sudah dibeli, terus kontrol cek status payment di database. Jika payment valid, user dapat akses materi. Jika belum valid atau belum membayar, sistem menolak akses dan menampilkan pesan error. Terus terdapat pula data dan juga pendapatan. Seller buka dashboard, lalu UI minta data ringkasan ke kontrol, kontrol ambil data transaksi dan pendapatan dari database. Terus jika data tersedia, sistem menampilkan total kelas revenue, statistik pembelian, dan laporan pendapatan. Jika data belum tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa belum ada transaksi. Nah, jadi pada sequence diagram ini memperjelas bagaimana proses dalam sistem berjalan secara berurutan, mulai dari aksi user ditampilkan di aplikasi, proses validasi oleh kontrol, hingga penyimpanan dan juga pengambilan data dari database. Nah, berikut ini adalah mockup dan juga prototipe-nya. Di sini mockup yang saya buat hanya sekedar sketching aja, sketsa. Ada buka onboarding dan juga akun. Di sini ada splash screen, terus onboarding, dan juga registran dan juga login. Di sini ada tampilan seller mode. Di sini saya gunainnya save contohnya. Terus ini ada dashboard, resep, ruang diskusi dan juga profil. Nah, ini adalah tampilan customer atau user mode. Ada dashboard, katalog, forumnya, forum diskusi dan juga profil. Dan di sini ada prototipe-nya yang udah ada aplikasinya gitu. Di sini ada play screen, terus onboarding screen, terus ada registrasi dan juga login. Di sini bisa pilih role-nya. Di sini saya menggunakan sebagai save mode dan juga learner mode. Terus di sini ada dashboard, dashboard save dan juga dashboard learner atau user. Di sini adalah akses kelas yang sudah dibeli. Di sini ada dashboard statistik dan juga revenue segala macam. Terus di sini ada menu katalog, ini sebagai seller mode dan juga di sini sebagai learner atau user mode. Nah, di sini ada kelas berbayar dan juga kelas gratis. Di sini katalognya. Ini kalau pencet detail resepnya, ia akan memunculkan detail seperti ini. Terus di sini ada menu diskusi berdasarkan kelas yang sudah diikuti, ia akan otomatis ada diskusinya. Terus di sini ada menu profil, ini sebagai save, contohnya sebagai seller dan juga learner atau user. Baik, untuk yang lebih jelas saya akan coba untuk mendemokan aplikasinya secara sederhana. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah demo aplikasi yang udah saya buat. Jadi yang tadi ini adalah splash screen, terus di sini ada onboarding screen. Oke, ini mulai sekarang ini bisa pilih role. Ibaratnya ini save itu adalah seller dan learner itu adalah usernya. Saya akan coba login atau daftar terlebih dahulu. Nih daftarnya formnya seperti ini. Terus kalau login itu seperti ini, saya membuat akunnya demo atau bisa langsung login. Oke, masuk. Nah, ini adalah dashboardnya, dashboard seller atau di sini saya dalam aplikasi ini itu sebagai save. Dan di sini ada kelas saya 0, artinya belum mengunggah apapun, di venue-nya 0, terus komentarnya juga 0. Oke, ini menu kelas, ini komunitas, dan ini profilnya. Terus ini adalah login, dan ini adalah tombol untuk logoutnya. Konfirmasi, ya keluar, dia akan kembali lagi ke onboarding screen. Nah, saya akan mencoba role sebagai learner atau role user. Oke, masuk sekarang, masuk. Nah, di sini ada statistik belajar, terus ada belum ada kelas. Nah, di sini belum ada kelasnya, komunitas juga belum ada, dan ini adalah profilnya. Kelasnya belum ada karena di role save tadi atau role seller tadi belum ada atau belum ditambahkan kelas apapun. Nah, ini adalah konfirmasi keluar. Kalau misalkan batal, dia akan kembali ke profile. Kalau misalkan keluar, ya dia kembali lagi ke harusnya ke login. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan kelas baru. Nah, di sini formnya yaitu ada judul kelas, deskripsi, kategori, tingkat kesulitan, durasi, terus bisa berbayar atau gratis. Terus ada pilih thumbnailnya, terus di sini ada tautan untuk PDF, resep dan juga HPP. Terus di sini ada videonya, video pembelajarannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.